Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Sikap jujur akan melahirkan kepercayaan bagi setiap orang. Sikap jujur juga akan menjauhkan kita dari rasa curiga, sehingga menghancurkan hubungan dengan sesama. Oleh sebab itu sangat penting memiliki sikap jujur dalam diri seseorang. Itulah mutu hidup yang baik, sebab dengan kejujuran hati yang tulus, dimanapun kita berada akan berdampak yang baik. Kita dihormati, kita dihargai karena sifat kita yang baik. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Yesus menyampaikan pengajaran kepada murid dan orang banyak dengan menggunakan perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Dari perumpamaan ini paling banyak menimbulkan teka-teki yang ada. Yesus mengkisahkan bahwa ada seorang kaya memiliki harta milik yang banyak, bahkan juga tanah yang banyak. Dan tanah itu dipakai untuk usaha sewa menyewa. Orang kaya itu pun mempercayakan seseorang, yaitu bendahara, dapat kita katakan juga sebagai manajer. Mempercayakan bendahara untuk mengelola akan setiap usaha harta miliknya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita perlu tahu bahwa konteks budaya, kondisi pada saat itu, yang mana yang mengelola akan setiap harta milik bukan tuannya, tetapi orang yang sudah ditunjuk, dalam hal ini bendahara atau manajer. Mereka juga berhak untuk menentukan tinggi besarnya bunga dari seseorang yang mengutang daripada pemilik usaha itu. Namun, kalau ketika mereka diperhadapkan dengan resiko kerugian, maka yang harus menanggung kerugian itu adalah bendahara yang mengelolanya. Tetapi kalau dia berhasil, maka ia memperoleh keuntungan yang lebih untuk dirinya. Dan satu ketika pemilik atau orang kaya ini, dia mendapatkan laporan bahwa bendahara yang dia percayai telah menghambur-hamburkan harta miliknya. Oleh sebab itu, tuannya memanggil akan bendahara atau manajer ini untuk mempertanggungjawabkan setiap tuduhan itu. Ia memanggil dia dan berbicara secara privat atau secara empat mata antara pemilik atau orang kaya dengan bendahara itu. Dan jikalau kedapatan ia mencurangi tuannya, maka konsekuensi yang harus diterima adalah ia tidak dipercayai oleh tuannya yang sudah mempercayai dia. Jabatan sebagai bendahara dicopot dan juga dipecat pada ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Bendahara membayangkan bahwa dirinya tanpa ada pekerjaan. Ia mulai berkata-kata sendiri dalam hatinya. Jika ia dipecat dari pekerjaan tuannya, maka untuk mencangkul ia tidak bisa. Dan untuk meminta-minta pun dia malu. Namun ketika dia diperhadapkan dengan kondisi dan situasi seperti itu, ia peka. Dengan keadaan itulah ia mulai menyusun rencana, menyusun strategi apa yang harus dia lakukan untuk kelangsungan hidupnya. Dia membuat rencana dalam hatinya supaya nanti kalau dia dipecat, dia bisa makan dan memiliki tempat tinggal.
ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Lalu bendahara itu pun memulai pembicaraan kepada para penyewa tanah yang berhutang kepada majikannya yang menanam pohon zaitun dan juga pohon gandum. Dengan hasil sewa itu mereka harus membayar. Konteks pada saat itu juga orang yang menyewa tanah bukan membayar pakai materi, tetapi membayar dengan hasil-hasil tanah mereka. Para penyewa yang berhutang itulah bendahara mulai memanggil mereka dan bertanya, berapa hutang yang engkau peroleh kepada tuanku? Yang berhutang 100 dari pohon zaitun itu, dia mulai berbicara bahwa dia mengutang 100. Dan dari gandum itu dia menghutang juga 100. Namun kecerdikan yang dilakukan oleh bendahara untuk menyelamatkan hidupnya kelak nanti ketika dia dipecat, yaitu dia memberikan diskon masing-masing. Yang berhutang 100 dari minyak zaitun mendapatkan diskon 50%, sedangkan dari gandum mendapatkan diskon 20%. Dan mereka masing-masing harus membuat surat mengubahnya menjadi 50% dan juga 80% hutan mereka. Ketika mereka menerima semuanya itu, kedua penyewa itu pun turut merasakan sukacita. Hati mereka senang karena mendapatkan diskon. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pada saat itulah dari pandangan kedua yang memiliki hutang itu, mereka memandang bahwa bendahara sebagai orang yang baik. Mereka menghutang jasa kepada bendahara itu. Namun strategi yang digunakan yaitu sehingga bendahara bisa menyelamatkan dirinya. Dia tidak terlantar ketika dia dipecat. Namun dalam kondisi seperti itulah, kecerdikan dari bendahara itu membuat dia tidak terlantar. Bendahara itu juga tidak lagi memikirkan keutamaan lagi pada harta duniawi, tetapi pada persahabatan. Ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, lewat firman Tuhan kita saat ini, ada beberapa hal yang dapat kita bawa pulang menjadi berkat bagi kehidupan kita maupun kita juga mampu melakukannya dalam kehidupan sehari. Lewat perumpamaan bendahara yang tidak jujur, Yesus mengkritisi bahwa sikap dari bendahara yang tidak jujur tidak patut untuk kita contohi, karena sesungguhnya kejujuran bukanlah hal yang baik. Kejujuran adalah hal yang mendatangkan dosa. Seperti bendahara yang gagal mengerjakan pekerjaan tuannya dalam mengembangkan tugas yang diberikan, tidak dipungkiri bahwa kita semua juga pernah gagal dalam mengembangkan tugas yang menjadi manajer atau pengelola yang baik. Jabatan yang diberikan kepada kita adalah kepercayaan, maka adalah wajib kita mengejarkan kepercayaan itu secara jujur. Itulah wujud tanggung jawab kita. Mengelola setiap yang diberikan bukan saja ditujukan kepada bendahara, namun juga diberikan kepada kita semua, Bapak Ibu dan saya. Kita semua diberikan kepercayaan untuk melakukan segala sesuatu, maka seharusnya kita harus menjaga kepercayaan itu
Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan segala sesuatu, kita tidak malu, kita tidak terlantar. Konsekuensi yang kita dapatkan juga tidak merugikan diri kita sendiri. Yang berikut, belajar dari bendahara yang tidak jujur ini, yaitu ketika dia diperhadapkan dengan persoalan, dengan masalah, dia pun memakai kecerdikannya untuk mengatasi masalah itu. Namun dia tidak lari dari masalah. Ia berusaha mencari solusi tanpa merugikan orang lain, namun mendapatkan simpati atau perhatian kepada dirinya. Kita pun harus cerdik melihat hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menjalani masa depan kita kelak saat hidup kita di dunia ini akan berakhir. Yang berikut, jika dalam kehidupan keluarga biasanya yang disebut bendahara, pengelola keuangan adalah istri. Ketika istri mampu mengelola kepercayaan dengan bertanggung jawab, dengan baik, dengan benar, maka berkat pun akan mengalir dalam kehidupan keluarga. Namun sebaliknya, jika istri tidak mampu untuk memanage keuangan dengan baik, tidak mampu untuk mengelola keuangan dengan benar, maka itu akan mendatangkan masalah dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, kita semua diajak untuk membuat misi dalam hidup kita yang harus kita barengi dengan aksi yang benar, maka masa depan yang baik akan kita peroleh dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam kehidupan keluarga, tetapi juga di dalam membangun relasi dengan sesama. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai umat percaya, sebagai anak-anak terang, janganlah kita memikirkan harta duniawi, karena harta duniawi adalah harta yang sesaat. Namun kita pikirkan harta surgawi, bahwa hidup kita berjalan dengan sesuai dengan kehendak Allah, supaya kita mampu untuk mengumpulkan harta-harta surgawi. Ketika kita kelak dipanggil pulang, kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita, dan harta surgawi akan membantu kita kelak di surga. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita mau hidup dengan baik, nama baik kita terjaga. Kalau jabatan kita mau baik, kalau hidup kita dipandang, dihormati, dihargai oleh orang lain, maka yang harus kita lakukan adalah hidup jujur. Jagalah kepercayaan itu sehingga hidup kita selalu diberkati. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin.